Wanita ini terpaksa dinikahi suami orang, tapi alasan dibaliknya bikin menangis seharian. Namaku Arumi Az-Zahra, 22 tahun, mahasiswi tingkat akhir jurusan pendidikan di salah satu universitas negeri di Makassar. Aku bukan anak orang kaya, apalagi orang terpandang. Hidupku biasa saja. Ayahku seorang buruh tani di kampung kami, sedangkan ibu berjualan gorengan dan es teh di beranda rumah. Kami tinggal di sebuah desa kecil yang tenang di Goa. Meski sederhana, keluargaku bahagia. Kami tidak pernah meminta lebih. Tapi semua berubah ketika ayah jatuh sakit setahun lalu. Stroke. Mendadak. Tubuh bagian kirinya lumpuh dan sejak saat itu ia tak bisa lagi bekerja di sawah. Seluruh beban rumah tangga pindah ke pundak ibu dan sedikit pundakku. Karena sejak saat itu aku mulai mengambil pekerjaan lepas. Menjadi guru les, freelancer, bahkan admin toko online orang lain. Namun, penghasilan kami tetap tak cukup. Obat-obatan ayah, biaya terapi, makanan khusus. Semuanya menyedot penghasilan kecil kami. Saat itu, aku berpikir, selama kita ikhlas dan terus berusaha, pasti ada jalan. Aku tidak pernah tahu bahwa jalan yang kutempuh akan dipenuhi duri dan air mata. Hari itu, setelah pulang dari kampus, aku menemukan suasana rumah begitu sunyi. Biasanya, ibu sedang menggoreng tempe atau sibuk melayani tetangga yang beli es. Tapi tidak hari itu. Ibu duduk di ruang tengah, dengan wajah murung, memegangi kertas lusuh. Ayah di sudut ruangan, duduk di kursi rodanya, tertunduk tanpa suara. "Ada apa, Bu?" tanyaku sambil melepas jilbab. Ibu menoleh pelan, matanya merah. "Duduk dulu, Mi." Hatiku mulai tak tenang. Aku duduk perlahan di depannya. Ibu meletakkan kertas itu di meja. Aku membacanya cepat. Surat peringatan dari rentenir. Tertulis. Sisa hutang, 47 juta rupiah. Harap dilunasi sebelum 14 hari sejak surat ini diterima. Jika tidak, kami akan mengambil barang jaminan dan menagih langsung ke rumah. Darahku langsung naik ke kepala. "Rentenir, hutang, dari mana ini semua, Bu?" Ibu terisak. "Waktu Bapak sakit, kami butuh uang cepat. Operasi, obat, perawatan, semua itu butuh biaya besar. Rumah sakit menolak kalau tidak ada uang. Kami pinjam ke orang itu. Waktu itu aku tak sempat bicara ke kamu. Kamu sudah terlalu lelah, Mi." Aku tak bisa berkata-kata. Sekuat-kuatnya aku tahan, air mata akhirnya jatuh juga. Ini bukan hanya masalah uang. Ini tentang harga diri keluarga kami. Kami akan diusir, dihina, atau lebih buruk, menjadi tontonan warga karena digerebek rentenir. "Lalu, sekarang bagaimana?" tanyaku pelan. Ibu menatapku lekat-lekat. Wajahnya lelah, tapi seperti sedang menyusun kekuatan. "Ada seseorang. Dia bisa membantu kita melunasi semua hutang itu." Aku mengangguk pelan, sedikit harapan muncul di dada. "Tapi," lanjut ibu, suaranya melemah. "Dia minta kamu jadi istrinya." Jantungku berhenti berdetak sesaat. "Apa?" Ibu mengangguk, menunduk. "Dia bersedia melunasi semua. Bahkan katanya mau bantu adik-adikmu sekolah. Tapi syaratnya cuma satu, menikah denganmu." Aku berdiri, mundur 2 langkah. "Siapa dia?" "Namanya Pak Wira. Dia pengusaha, sudah mapan. Tapi dia juga sudah menikah." Aku menutup mulut. Lututku lemas. Dunia seperti runtuh di depan mataku. Aku hanya bisa berkata pelan, "Jadi aku akan jadi istri kedua?" Ibu tak menjawab. Hanya air matanya yang bicara. Aku masuk kamar, membanting pintu. Aku menangis sepanjang malam. Aku merasa seperti benda yang diperjualbelikan. Tapi di sisi lain, wajah ayah yang pucat, tubuhnya yang makin kurus, dan tangisan ibu, semuanya membuat hatiku tersayat. Dalam doa yang panjang malam itu, aku bertanya, "Tuhan, ini ujian atau hukuman?" Malam itu aku tak bisa tidur. Mataku bengkak, bantal basah oleh air mata, dan tubuhku terasa remuk redam. Perasaan marah, kecewa, takut, dan bingung saling bertabrakan dalam dadaku. Aku mencoba menenangkan diri, namun pikiranku terus memutar ulang kata-kata ibu siang tadi. Dia sudah beristri. Apa ibu benar-benar tega menyerahkanku pada pria seperti itu? Apakah ini harga seorang anak bagi orang tuanya? Atau
Apakah ini harga dari pengorbanan seorang ibu yang sudah kehabisan jalan? Pagi harinya, aku memutuskan keluar rumah tanpa sepatah kata pun. Aku berjalan menyusuri pematang sawah, duduk di atas batu besar yang biasa jadi tempat bermainku saat kecil. Angin pagi yang dingin membelai wajahku, tapi tak bisa mendinginkan hati yang terbakar. Kenapa harus aku, Tuhan? Bisikku lirih. Aku teringat cita-citaku dulu. Menjadi guru, hidup mandiri, menikah dengan laki-laki yang mencintaiku sepenuh hati. Membangun keluarga kecil yang hangat. Tapi kini, semua seperti akan direbut hanya karena hutang. Siangnya, aku pulang. Ibu sedang menyiapkan makan siang. Dan ayah duduk terdiam menatap langit-langit. Wajah mereka seperti menyimpan luka yang dalam. Ibu yakin ini jalan terbaik? Tanyaku tanpa basa-basi. Ibu menghentikan aktivitasnya. Perlahan ia mendekatiku, duduk di sampingku, lalu menggenggam tanganku erat. Tidak, Mi. Ibu sama sekali tidak yakin. Suaranya bergetar. Tapi ibu sudah mencari kemana-mana. Meminjam ke saudara, ke teman, ke koperasi. Tak ada yang bisa bantu. Kalau saja ibu punya waktu lebih panjang, kenapa harus pria beristri? Potongku tajam. Kenapa tidak cari yang lajang? Atau setidaknya beri aku waktu cari kerja? Ibu tertunduk. Dia yang datang sendiri ke kita. Katanya, dulu pernah ayahmu bantu sewaktu dia masih susah. Dia ingin membalas budi. Tapi dengan cara itu, aku terdiam. Hatiku campur aduk. Apakah aku hanya alat balas budi? Beberapa menit hening, sampai akhirnya ayah bersuara, meski dengan susah payah. Kalau kau tidak sanggup, Mi, jangan. Bapak rela mati daripada melihat kau menderita. Tangisku pecah. Aku memeluk ayahku. Tubuhnya kurus dan dingin. Aku tahu, kalau tak ada yang dilakukan, waktu ayah mungkin tak lama lagi. Rumah ini bisa digusur. Adik-adikku akan putus sekolah. Sore itu, aku duduk sendiri di kamar, memandangi cermin. Wajahku masih muda, mataku lelah. Tapi dalam bayangan itu, aku mencoba melihat perempuan yang lebih kuat, lebih tegar. Aku mengambil nafas dalam-dalam, lalu mengambil ponsel, mengirim pesan ke ibu yang sedang di luar rumah. Ibu, aku ingin bertemu langsung dengan orang itu. Keesokan harinya, ibu membawaku ke sebuah rumah makan di kota. Di sanalah aku bertemu Pak Wira, lelaki yang akan membeli hidupku dengan bayaran lunasnya hutang orang tua. Pak Wira mengenakan kemeja putih dan celana kain gelap. Usianya sekitar 45 tahun. Wajahnya teduh tapi tegas, tangannya besar dan terlihat terbiasa bekerja. Ia menyapaku dengan sopan, lalu menawarkan duduk. Aku tahu ini berat untukmu, Arumi, katanya. Dan aku tak ingin kamu merasa seperti barang. Tapi ini bukan keputusan ringan bagiku juga. Aku menatapnya lurus. Bapak sudah punya istri. Dia mengangguk pelan, sudah. Tapi rumah tangga kami sudah lama hancur, hanya bertahan demi anak-anak. Aku menghela nafas. Kenapa saya? Dia menjawab dengan suara pelan. Karena saya pernah berutang budi pada ayahmu. Dan karena kamu seperti mengingatkanku pada seseorang yang pernah sangat saya sayangi. Aku terdiam. Kata-katanya membuatku semakin bingung. Setelah pembicaraan itu, kami pulang dalam diam. Dan malam harinya, aku kembali bergelut dengan pilihan. Harga diri atau menyelamatkan keluarga. Di ujung malam, dalam sujud panjang yang menyakitkan, aku memohon satu hal pada Tuhan. Jika ini takdirku, beri aku kekuatan untuk menjalaninya. Dan keesokan harinya, aku mengumpulkan seluruh keberanianku, berdiri di hadapan ayah dan ibu, lalu berkata, kalau ini bisa menyelamatkan keluarga, aku terima. Hari demi hari, aku belajar menerima kenyataan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin kuat. Aku mulai menerima kenyataan bahwa hidup tak selalu sesuai skenario kita. Dan kadang, menjadi korban bukan berarti tak bisa bangkit. Aku tidak tahu apa yang kurasakan pada Pak Wira. Cinta? Tidak. Hormat? Mungkin. Kasih sayang? Terbatas. Tapi aku menyadari satu hal,
Bukan dia yang memaksaku ke dalam pernikahan ini. Dunia ini yang memaksaku memilih antara mimpi atau tanggung jawab. 1 tahun setelah pernikahan kami, aku lulus kuliah. Aku berdiri di panggung wisuda, mengenakan toga dan senyum yang sudah lama tak kutemukan. Di antara para tamu, aku melihat ayahku duduk di kursi roda, tersenyum penuh bangga. Ibu menangis, dan Pak Wira berdiri di kejauhan, tak berkata apa-apa, hanya menunduk dan tersenyum kecil. Setelah acara selesai, aku menghampirinya. "Terima kasih sudah menyelamatkan keluargaku," kataku. "Dan kamu sudah menyelamatkan hatiku yang hancur," jawabnya lirih. Kami sama-sama tahu. Pernikahan ini bukan tentang cinta, tapi tentang pengorbanan, tentang luka yang disembunyikan, dan tentang harapan yang dibangun ulang dari puing-puing. Beberapa bulan kemudian, kami sepakat bercerai baik-baik. Tidak ada perebutan harta, tidak ada air mata. Hanya 2 orang yang akhirnya menyadari. Mereka bertemu di waktu yang salah. Pak Wira kembali pada keluarganya. Aku kembali pada diriku sendiri. Versi baru yang lebih kuat. Kini, aku mengajar di sebuah sekolah sederhana. Membimbing anak-anak perempuan untuk berani bermimpi. Kadang, aku bercerita tentang seorang gadis muda yang menikah demi menyelamatkan keluarganya. Mereka menyimak, lalu bertanya, apakah dia menyesal? Dan aku menjawab dengan tersenyum, tidak. Karena dari situ dia belajar bahwa perempuan bisa bangkit, bahkan setelah hancur.